Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wibawa Mukti, ketemu barengan Nina di acara Jaksa Menyapa. Akan membahas tentang kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara. Hadir di sini dua tamu istimewa kita dari Kejaksaan Kabupaten Bekasi. Ada Mas Tio selaku Kasubsi Perdata pada bidang perdata dan tata usaha negara. Apa kabar Mas Tio? Sehat. Amin. Kemudian juga ada Mas Debi selaku Kasubsi Isos Polbud Hankamas. Apa kabar Mas? Nggak usah tegang ya, saya udah jinak gitu. Baik, tema kita adalah kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara. Langsung aja mungkin pertanyaan adalah, sebenarnya apa sih tugas kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara serta dasar hukumnya, Mas? Terima kasih Mbak Rina. Jadi mungkin yang sudah sama-sama kita ketahui, masyarakat luas juga ketahui bahwa kejaksaan identik dengan proses penuntutan yang ada di pengadilan, bahwa jaksa itu sama dengan jaksa penuntut umum. Akan tetapi di sini juga kami memiliki tugas dan fungsi pada bidang lain selain dengan penuntutan. Di kejaksaan itu juga ada penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bidang pidana khusus atau khusus, dan ada juga bidang intelijen untuk pengamanan, penggalangan. Selain itu ada kami juga, yaitu bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi bidang perdata dan tata usaha negara ini kita seyogyanya mewakili negara dalam hal ini terkait dengan proses penanganan suatu perkara perdata atau tata usaha negara. Nah, proses penanganan perkara perdata dan tata usaha negara ini kami berlindung pada payung hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Di dalam pasal 30 ayat 2 di situ ada dijelaskan terkait dengan tugas dan wewenang jaksa pada bidang perdata dan tata usaha negara. Selain dari itu, lebih khusus lagi, selain dengan pasal 30 ayat 2 tadi, ada juga Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, di situ ada dijelaskan bahwa jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara ini bisa melakukan suatu penegakan hukum. Penegakan hukum itu misalnya kita melakukan pembatalan perkawinan. Kedua, itu kita bisa melakukan bantuan hukum. Bantuan hukum tentunya berdasarkan SKK atau surat kuasa khusus, kita bisa mendampingi atau mewakili negara. Dalam hal ini bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN ataupun BUMD. Nah, tapi kita hanya terbatas mewakili dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Kemudian ada juga bantuan hukum itu ada litigasi dan non litigasi, bisa di dalam pengadilan, bisa juga di luar pengadilan. Selain itu, yang terakhir mungkin kita ada pelayanan hukum gratis. Pelayanan hukum gratis. Nah, pelayanan hukum gratis ini kita bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Apabila ada masyarakat yang ingin memerlukan konsultasi terkait dengan proses hukum perdata ataupun apapun yang berkaitan dengan hukum perdata dan tata usaha negara, bisa datang ke kantor ataupun menggunakan sosial media untuk melakukan konsultasi pada kami. Mungkin itu. Nah, untuk bidang datun sendiri, ini seperti apa? Jadi, yang mungkin tadi sudah saya singgung sedikit ya, bahwa bidang datun ini bisa mendampingi pemerintah ataupun BUMN atau BUMD, sehingga bisa dikatakan bahwa kami bisa disebut juga sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara. Kami jadi pengacara, tapi pengacaranya negara. Jadi kami terbatas untuk mewakili ataupun mendampingi hanya negara saja, karena tidak mungkin kami mendampingi masyarakat langsung, karena tidak diperkenankan. Contohnya nih Mas, apa Mas? Misalkan ada gugatan pada suatu instansi, taruhlah kalau di kabupaten berarti instansi daerah ya. Instansi daerah. Suatu dinas ada gugatan perdata. Dinas tersebut bisa langsung berkoordinasi pada kami untuk menunjuk atau mengkuasakan, memberikan kuasa kepada kami untuk menjadi pengacara negara terhadap suatu kasus perdata tersebut. Contoh tahun 2018 di Kabupaten Bekasi ada suatu gugatan perdata dari Dinas PUPR yang kita tangani juga, alhamdulillah kita menang. Kemudian selain dari itu juga ada pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini kita bisa melakukan
memberikan legal opinion atau pendapat hukum atau memberikan legal assistant atau pendampingan hukum. Contohnya, salah satu contohnya adalah kita mendampingi PLN UP3 untuk pembangunan dalam hal pengadaan tanah di daerah Tarumajaya. Jadi proses pengadaan tanahnya untuk membangun suatu tower, apa sih, sutet yang menara sutet. Pengadaan tanahnya itu kita Sutet itu bukan yang ilmu hitam itu ya? Itu beda ya? Jadi pengadaan Sutet. tanahnya kita dampingi. Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah 3 titik tapak tower yang tanahnya sudah berhasil dibayarkan. Oke, berarti itu salah satu contohnya. Ya. Baik, tapi tahan dulu ya. Selain itu, apakah hanya negara aja? Bagaimana dengan rakyat kecil? Bagaimana dengan masyarakat Kabupaten Bekasi? Apakah mereka juga bisa mendapatkan pendampingan? Ini kira-kira bayar atau gratis? Oh enggak lah ya. Oke, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi nanti setelah yang satu ini. Ya, sahabat Wibawa Mukti, kembali lagi di acara Jaksa Menyapa. Masih barengan Lina, ada Mas Tio dan juga Mas Debi. Tadi Mas Tio udah ngejelasin hampir cukup jelas juga sih ya Mas ya, siapa saja yang mendapatkan pendampingan jaksa pengacara negara. Nah, bagaimana dengan masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri nih Mas? Karena kan ya kita tahulah di Kabupaten Bekasi ini kan banyak sekali, bukan hanya perusahaan, bukan hanya instansi, tapi masyarakat kita ini yang belum paham banget nih Mas. Ya. Untuk Permisi. salah satunya ini Mas. Iya. Ini namanya Bang Manin. Pak, dipinum airnya. Iya, terima kasih Bang Manin. Nih, Nin, ini tamu kita dari kejaksaan. Ini ada Pak Tio. Nih, Pak Tio itu beliau adalah sebagai kasubsi perdata pada bidang perdata dan tata negara. Iya, Pak. Ini ada Mas Debi. Mas Debi. Lu mau nanya-nanya apa? Nah, Pak. Iya, saya mau nanya nih, Pak. Ini tentang pengawalan. Apa dulu? Tanya dulu. Ini saya mau nanya ini, Pak nih. Iya. Saya kan orang miskin, bisa dibilang orang kagak mampu dah. Ya, ada nggak sih untuk pengawalan buat orang kayak saya gitu, untuk pengacara? Kira-kira bagaimana itu, Pak? Jadi Nih. gini, mungkin boleh saya Boleh, jawab? silakan Mas. Mungkin gini Bang, jadi kalau terkait dengan bukan pengawalan ya, mungkin pendampingan yang tadi saya sebutkan adalah pendampingan hukum atau legal assistant. Nah, untuk terkait dengan legal assistant itu kami punya batasan. Nah, batasannya itu hanya kita boleh berikan kepada negara. Dalam hal ini bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN ataupun BUMD. Tapi jangan kecewa dulu Bang. Iya. Kalau buat masyarakat luas, masyarakat, perusahaan yang non pemerintah, kita punya pelayanan hukum gratis. Nah, di Pelayanan hukum gratis. Iya, di pelayanan hukum ini kita menerima untuk masyarakat siapapun saja, masyarakat yang ingin berkonsultasi. Misalkan abang mau kawin, Nah, ya. Nah, tata caranya bagaimana? Oh, berarti untuk kawin juga ada pengacaranya ya, Pak? Bukan pengacara, kita sebagai memberikan konsultasi aja. Misalkan, Mas saya Ya. nanya, misalkan kalau saya mau cerai nih, gimana sih langkahnya harus ditempuh? Nah, itu kita bisa berikan konsultasi. Tapi dalam pelayanan hukum gratis ini kita juga punya batasan. Kita hanya bisa memberikan pelayanan terhadap yang segala sesuatu yang berurusan dengan perdata dan tata usaha negara. Bahwa Maman ini curahan hatinya, dia ini suka bagaimana cara mereka nih masyarakat Kabupaten Bekasi terutama untuk bisa hadir ke Kejari Kabupaten Bekasi seperti masalah tadi minta konsultasi atau apa. Mereka kan biasanya kalau udah ngomong Kejari udah deg-degan nih. Aduh mesti gimana ya dengan Kejari, ngomong apa Ya, ini ya. takut salah ngomong. Prosedurnya seperti apa nih Mas? Ya. Jadi kalau untuk pelayanan hukum gratis ini kita buka pos pelayanan hukum gratis di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Iya. Itu selama hari kerja buka dari jam 8 sampai dengan jam 16.00 Sampai jam 4 sore ya? ya, jam 4 sore kita bisa yang bersangkutan bisa melapor dulu kepada petugasnya. Untuk saat itu nanti kita berikan konsultasi apa yang mau ditanyakan. Nah, mungkin Mas Devi mau ditambahin? Ya, jangan takut Mang, datang aja ke kantor. Datang aja ya, Pak, ya? Bisa, nanti nggak ada Pak Tio bisa langsung. Oh. Iya. Nah, tadi kan Bapak jelasin masalah lewat website ya, Pak. Nah, untuk ya seperti masyarakat awam kayak saya nih, Pak. Kan kadang-kadang nggak semuanya bisa menggunakan website, nggak bisa menggunakan yang namanya internet. Itu ada nggak Pak cara mudahnya, Pak? Mungkin kalau tidak punya keterbatasan untuk
mengakses internet atau Ya. membuka website kami, bisa datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan melapor pada petugasnya untuk menuju pos pelayanan hukum. Nanti diarahkan oleh petugas untuk menunggu nanti kami yang akan turun untuk bertemu di pos pelayanan hukum gratis. Oh iya. Jadi bisa abang langsung ketemu saya. Siap Pak, siap. Tuh. Ini dipinum dulu airnya Pak. Ya, terima kasih. Silakan diminum. Terima kasih. Baik, untuk sahabat Wibawa Mukti, tadi itu juga kita sudah mendengarkan bagaimana cara dari Kejari Kabupaten Bekasi, tepatnya dari Datun ya, Kasih Datun, bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Caranya juga gampang. Tadi udah disebutin ya Bang ya? Udah disebutin Pak. Online-nya Bang ya? Gimana Bang? Yang Pak tadi sebutin apa? Abang bisa aja kalau Inggris dah. Jadi jangan kemana-mana. Masih ada beberapa pertanyaan lagi buat sahabat Wibawa Mukti dalam rangka Jaksa Menyapa kali ini dengan temanya pasti kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara. Baik sahabat Wibawa Mukti, kembali lagi di acara Jaksa Menyapa barengan Lina, Manin, ada Mas Tio juga Mas Debi tentang tema kita kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara. Baik, tentang pelayanan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara. Kalau tadi ada layanan online, kayak Bang Manin bilang, websitenya juga. Nah, untuk pelayanan gratis ini seperti apa nih Mas? Ya, jadi kita bisa atau masyarakat bisa mengakses website kami di www.kejari-bekasi.kejaksaan.go.id. Bisa langsung masuk ke dalam kolom pelayanan hukum dan bisa memberikan pertanyaan atau konsultasi. Tapi tentunya kita tidak bisa langsung menjawab karena kami tidak mungkin standby terus di depan komputer untuk menunggu pertanyaan tersebut. Tetapi pada saat ada pertanyaan, insya Allah kami langsung menjawabnya. Nah, selain dari itu, kalau misalkan tadi abang kesulitan untuk bagaimana kalau nggak bisa akses internet, gitu kan? Nah, kalau bagi masyarakat yang tidak bisa akses internet, bisa datang langsung ke kantor kami di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan melapor untuk menuju ke pos pelayanan hukum. Nanti diarahkan oleh petugas kami untuk ke pos pelayanan hukum. Pos pelayanan hukum itu bisa datang ke kantor juga ya? Bisa datang kantor juga nih. Oh, berarti bisa datang ke kantor. Iya. Iya deh Pak, terima kasih. Apalagi nih yang mau ditanyain? Nih Pak, seandainya nih ada satu kasus, terus saya sebagai saksinya, apakah saya harus datang ke pengadilan atau seperti apa nih? Oke, Pak Didi. Iya. Jadi kalau pahamnya ada kasus nih, misalkan dipanggil jadi saksi, karena kita masih dalam masa pandemi Pak ya, jadi Bapak nanti nggak usah repot-repot datang ke pengadilan. Bapak bisa datang ke polsek terdekat dari rumah Bapak. Nanti di sana Bapak akan difasilitasi oleh penyidik di sana. Nanti Bapak akan disumpah juga di sana. Kita sidangnya melalui media online. Kita pakai aplikasi Zoom. Nanti kita nggak ketemu langsung, kita ketemunya di layar aja nanti. Oh, jadi ketemunya di kamera aja ya Pak? Masalahnya disumpah, lo berani nggak? Sumpah kesajang sumpah pocong. Oke, berarti memang pelayanan online-nya. Nih, pelayanannya apa aja sih Pak selain itu yang ada saat ini? Oke, kalau pelayanan yang ada di kami, selain dengan pelayanan hukum gratis itu, kami juga pada masa pandemi ini kami sudah pada era new normal ini kami sudah mulai membuka lagi pelayanan untuk sidang tilang. Tapi mungkin juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk ke lingkup kantor kita. Kemudian ada juga dari bidang Intel. Di bidang Intel kami tetap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti pengawasan aliran keagamaan masyarakat. Jadi kami telah melaksanakannya di tahun ini. Kita melalui media online juga di semua kecamatan kita bertemu di ini dengan teman-teman dari Kobi dan jajaran Kominda. Nah, berarti cukup luas juga ya Pak ya untuk peran serta daripada kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara ini ya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, peran serta Kejaksaan dalam penanganan COVID-19 ini seperti apa nih? Baik. Jadi kalau di Kejaksaan Republik Indonesia atau lebih khusus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dalam turut serta dalam penanganan COVID-19 ini,
kita telah menerima legal assistant atau Iya. pendampingan hukum dari 6 dinas. 6 dinas yang melakukan penanganan atau pencegahan dari COVID-19 ini. Iya. Kami melakukan legal assistant terhadap RSUD, dinas kesehatan, dinas sosial dan lainnya. Akan tetapi kami juga punya keterbatasan terkait dengan legal assistant tersebut. Jadi kami hanya dibatasi terkait dengan permasalahan yang ada apabila ada permasalahan di bidang hukum perdata. Misalkan ada gugatan, nah itu baru kita melakukan fungsi kita di situ. Tapi terkait dengan pengambilan keputusan untuk anggaran kami tidak bisa ikut serta. Seperti itu. Ada berapa bidang sih Pak sebenarnya Pak dalam kejaksaan ini Pak? Di kejaksaan itu ada bidang pidana umum. Pidana umum itu menangani tindak pidana umum atau yang biasa kita kenal sebagai jaksa penuntut umum. Iya. Kemudian ada juga pidana khusus. Pidana khusus itu untuk tindak pidana korupsi. Ada seksi intelijen, Iya. Pak Debi. Ada pembinaan. Pembinaan ini lebih kepada urusan internal kami. Kemudian ada juga pengelolaan barang bukti. Dan yang terakhir ada bidang perdata dan tata usaha negara. Pengelolaan barang bukti. Salah satu contohnya nih apa nih Pak kalau dalam pengelolaan barang bukti nih Pak? Jadi kalau di pengelolaan barang bukti di kami ada program namanya SIABI. SIABI ini siap antar barang bukti. Jadi kalau SIABI. misalkan Pak Mami nih, tadi kan cerita jadi saksi nih, Iya. ada barang bukti yang disita dari pengadilan kan, ada yang barang bukti yang disita, jadikan perkara. Terakhir apabila putusan pengadilan dikembalikan ke Pak Amin nggak ngambil-ngambil atau Pak Amin kesulitan nih buat ini, nanti kita antar Pak. Bukan Amin Pak, Manin. Oh Manin. Amin. Protes aja. Hah? Ya, emang agak mau dibilang jelek memang Pak. Ya alhamdulillah nih Pak, jadi sedikit banyaknya nih orang kayak saya bisa tahu gitu. Alhamdulillah. Pak ngomong-ngomong nih, saya mau ke belakang dulu nih. Iya, monggo. Ada cucian piring yang belum dicuciin. Ya. Iya Pak. Iya. makasih. Nin makasih ya Nin ya. Iya, iya, Pak. Iya. Nah itu obrolan kita saat ini asik juga. Berarti memang cukup luas sekali pada bidang-bidang tersendiri untuk kejaksaan yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Berarti untuk sahabat Bima Mukti nggak usah takut kalau mau datang ke Kejari atau Kejaksaan Kabupaten Bekasi itu akan dilayani dengan baik. Jadi udah tinggalkan yang namanya rasa was-was, rasa nggak enak atau rasa takut karena semua ini akan dilayani dengan baik sekali. Bahkan bisa secara online ya Mas ya. Gitu. Ada syarat-syaratnya nggak sih kalau mereka harus datang ke Kejari ini seandainya tidak bisa online? Terkait dengan pelayanan hukum gratis, apabila masyarakat ingin konsultasi kepada kami, cukup membawa KTP saja atau Cukup kartu membawa- identitas ya. KTP saja atau kartu identitas. Dan Baik. itu tidak dipungut biaya apapun. Tuh, tidak dipungut biaya apapun juga. Oke, ada himbauan nggak nih Mas untuk masyarakat Kabupaten Bekasi sebelum kita akhiri acara ini? Untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, kita tahu kapan wabah ini berakhir ya. Yang kita tahu sekarang kita jaga jarak aman, Betul. kita cuci tangan, kita pakai masker, selalu gunakan hand sanitizer. Hand sanitizer demi untuk kesehatan. Oke, Mas Tio sendiri gimana nih? Mungkin kalau tadi terkait dengan penanganan COVID yang sudah dijelaskan oleh Mas Debi, saya lebih masuk ke terkait hukum atau agar masyarakat juga bisa lebih membuka cakrawala terkait dengan bidang hukum. Mungkin kita bisa sama-sama belajar untuk mencari tahu atau mengenali hukum agar kita semua terhindar dari suatu hukuman. Suatu hukuman. Berarti kenali hukum, Jauhi hukuman. Oke, sahabat Bima Mukti, tuntas sudah kebersamaan Nina ngobrol bareng dengan Mas Tio dan juga Mas Debi di acara Jaksa Menyapa dengan tema kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya bersama dengan Jaksa Menyapa. Lina undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.